semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 5PH6, pelayanan komunitas yang diampu oleh Pak Darmin, kami akan menjelaskan mengenai proyek proposal kami, yakni usaha kreasi snack bucket. Terdapat orang-orang yang berperan dan berpartisipasi dalam proposal dan proyek ini, diantaranya saya sendiri, Elsa, sebagai leader, kemudian ada kru atau anggota, diantaranya Adimas, Lidiana, Natalia, Claudio. Terbelakangi mengapa kelompok kami memilih snack bucket, karena program aturan pemerintah untuk di rumah saja atau menghindari kerumunan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 sehingga jauh dari sahabat, kerabat, dan lainnya. Sehingga ketika kami ingin empati, memberikan sebuah gift sebagai celebration mereka, kami terkendala oleh jarak dan juga waktu karena lokasi kami berbeda dengan dia. Kami ingin memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada teman kita atau kerabat dapat mengirimkan berupa snack bucket ini. Simple tapi berkesan dan berkualitas. Yang ingin dipecahkan melalui adanya proposal ini adalah yang pertama, meningkatkan pendapatan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Melalui adanya program ini, kami akan berjualan dan yang akan menambah penghasilan kami sehingga tingkat kesejahteraan juga akan semakin meningkat. Yang kedua, mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kreativitas. Jadi, jika ada waktu luang, kami pakai untuk berkreasi sehingga tidak ada waktu luang yang terbuang sia-sia atau hal yang tak berguna. Yang ketiga, mengubah mindset bahwa memulai bisnis tidaklah selalu membutuhkan modal yang besar. Terkadang, ada beberapa masyarakat yang berpikir bahwa memulai bisnis harus membutuhkan modal yang besar, padahal sebenarnya tidak. Melalui proposal ini kami juga mengedukasi dalam penjualan produk snack bucket ini adalah orang-orang yang akan memberikan kado untuk sebuah perayaan seperti wisuda, ulang tahun, Valentine, dan sebagainya. Biasanya yang melakukan hal ini adalah mahasiswa, para siswa pelajar atau siswi, karyawan, dan pekerja. Dan manfaat program bagi kelompok kami sebagai penjual, yang pertama, bisa melatih ilmu selling. Karena dengan melakukan bisnis, kita bisa mengetahui cara melakukan penjualan yang baik dan benar. Kedua, menambah pendapatan di dua pendapatan utama, karena bisnis yang kami lakukan sangat mudah untuk dijalankan. Ketiga, memacu jiwa keterampilan serta kreativitas, karena dengan adanya kreativitas, kita bisa mengalahkan pesaing. Dan berikutnya, bagi pembeli, yang pertama, memberikan gift dengan kualitas yang sudah terjamin. Kedua, memberikan gift secara simple. Pembeli hanya perlu memesan saja melalui media sosial yang kami gunakan seperti Instagram, dan kami juga menggunakan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Dan yang terakhir, tidak perlu repot untuk mencari dan mengatakan gift kepada kerabat. Dengan media-media tersebut dapat mempermudah pembeli. Tujuan program yang pertama, menciptakan adanya jiwa kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda yang ingin mengisi waktu luang dan mendapatkan keuntungan. Kedua, mengajak masyarakat Indonesia untuk mencoba memulai bisnis sendiri. Ketiga, meningkatkan jumlah pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ya, selanjutnya itu ada perjalanan usaha. Dalam perjalanan usaha itu tahap pertama itu ada manajemen produksi. Dalam tahap ini kita memanage apa yang harus kita perlukan, apa yang kita mau buat, apa yang mau kita pasarkan kepada masyarakat. Langkah selanjutnya itu adalah mengumpulkan alat dan bahan. Jadi dalam tahap ini kita mengumpulkan alat-alat apa saja yang harus kita buat, harus kita persiapkan untuk selanjutnya itu menetapkan profit dan harga jual. Nah dari tahap ini kita menentukan nih harga profit yang kita mau itu berapa dan harga jual mungkin kita bisa jual kepada masyarakat itu berapa. Yang selanjutnya itu ada pemasaran menggunakan media sosial. Zaman sekarang pasti udah pada kenal dong media WhatsApp, Instagram, dan Telegram dan lainnya. Jadi akan sangat mudah bagi kita kalau menggunakan media seperti itu untuk pemasaran. Yang selanjutnya itu menetapkan target pasar. Nah, teman-teman pasti tahu kalau kita menjual harganya dengan harga yang tinggi, tentu itu tidak akan laku di pasaran. Jadi dalam kasus ini kita menentukan target harga pasar itu berapa sih yang sesuai dengan harga bucket bunga ini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pemesanan, olah konsumsi, dan melakukan proses produksi. Nah, dalam kasus ini kita harus memproduksi apa yang harus kita produksi, berapa yang bisa kita produksi sesuai pesanan. Jadi dalam kasus ini kita memproduksi sesuai dengan jumlah pesanan. Bisa kalau ada pesanan masuk, baru kita bikin. Selanjutnya adalah proses pengendalian. Dalam proses pengendalian ini kita mengelola apa? Pengendalian kayak semacam jumlah bahan baku, jumlah bahan-bahan yang digunakan, pengendalian dalam harga. Pengawasan. Jadi dalam tahap ini pengawasan kita terhadap produk tersebut adalah tentang apakah produk masih bisa dijual. Selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, dari evaluasi ini kita melakukan evaluasi kembali di tahap-tahap berikut, apa aja yang kurang, apa aja yang butuh diperbaiki, dan yang selanjutnya itu adalah luaran. Nah, dalam tahap ini yang pertama itu mendukung program pemerintah untuk mengurangi kerumunan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kita dalam
pandemi begini pasti menjaga jarak kan satu sama lainnya. Nah, dalam keadaan begini kita mendukung pemerintah untuk melakukannya. Seperti kita, yang kedua itu adalah memberikan inspirasi atau motivasi kepada masyarakat bahwa bisnis itu tidak sulit. Seperti yang teman-teman tahu, kebanyakan masyarakat pasti berpikir bisnis itu sulit, memulai bisnis itu perlu modal besar lah, bisnis itu bla 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 lah. Nah, sepertinya sebenarnya tuh nggak seperti kayak gitu, teman-teman. Sebenarnya kalau yang kita mau itu, misalnya ada niat, kita pasti bisa mulai bisnis. Apapun itu adalah mengajak masyarakat untuk mari memulai berwirausaha. Nah, teman-teman, berwirausaha itu nggak sulit kok. Yang penting itu kita harus berani memulai. Dengan modal kecil pun kita bisa melakukannya. Dua jenis produk diantaranya ada basic dan juga premium. Untuk basic dikenakan harga 80.000, sedangkan untuk premium dikenakan harga 200.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modal yang dibutuhkan untuk membuat snack bucket ini. Pertama, kami membutuhkan modal untuk membeli peralatan dan perlengkapan sebesar 28.000. Kemudian kami juga mengeluarkan modal sebesar 42.300 untuk snack bucket yang jenis basic. Di sini kami mengambil profit sebesar 70%, sehingga selling price-nya menjadi atau harga jualnya menjadi 72.000. Selanjutnya untuk yang modal snack bucket jenis premium ini kami membutuhkan modal sebesar 119.500, di mana harga jual yang telah kami tetapkan itu menjadi 205.000. Di sini kami mengambil profit sebesar 70%, yaitu 83.650. Dan di sini untuk perkiraannya itu kami per bulannya mendapatkan pendapatan sebesar 759.000, di mana ada BP atau balik modalnya itu kami bisa dapatkan selama 2 bulan. Lalu untuk laporan arus kas dari snack bucket, di sini untuk tahun pertama kas di akhir bulan kami itu ada sebesar 3.161.800, di mana untuk tahun kedua, ketiga, dan keempat kas di akhir bulan kami ada sebesar 6.352.600. Di sini dibuat dengan asumsi penjualan per bulan kami selama 12 bulan adalah snack bucket untuk 2 jenis yang basic dan 3 jenis yang premium. Berikut adalah analisis SWOT dari peluang bisnis kelompok kami. Yang pertama ada strength, kekuatan dari peluang bisnis kelompok kami. Yang pertama, snack bucket merupakan kado simpel, kekinian, dan berkesan. Lalu yang kedua, ukuran snack bucket tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil sehingga tidak menyulitkan bagi pemesan. Lalu yang terakhir, ada proses pembuatan snack bucket, membutuhkan waktu singkat dan bahan yang dibutuhkan mudah untuk dicari. Lalu selanjutnya ada weakness, kelemahan dari peluang bisnis kelompok kami. Kami hanya menyediakan 2 jenis, yakni basic dan premium, sehingga pembeli belum dapat memesan sesuai request. Lalu ada opportunity, satu kesempatan bagi peluang bisnis kelompok kami, yaitu berkembangnya platform online seperti Shopee, Tokopedia, dan Instagram, dan platform lainnya membuat pemesanan snack bucket menjadi lebih mudah dan lebih banyak dijangkau oleh banyak orang. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman bagi peluang bisnis kelompok kami, yaitu kompetisi penjual antar snack bucket yang meningkat karena melihat pangsa pasar yang cukup bagus. Terdapat orang-orang yang berperan dan berpartisipasi dalam proposal ini, diantaranya saya sendiri, Elsa, sebagai leader yang mengkoordinasi jalannya proposal ini sampai terlaksana dengan baik. Kedua, ada bendahara, yaitu Claudio Fernandez. Beliau mencatat, mengatur jalannya keuangan dalam pelaksanaan proposal ini. Selanjutnya ada sekretaris Natalia. Beliau mencatat seluruh transaksi, apa saja yang dibutuhkan dalam proposal ini. Kemudian ada pemasaran, Lydia. Beliau bertugas memasarkan kemana snack bucket ini akan dijual, kemana target-target yang akan kami tuju. Selanjutnya ada produksi, Adimas. Peranan beliau adalah memastikan seluruh alat dan bahan untuk membuat snack bucket ini sudah tersedia dengan baik. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami, Snack Bucket. Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan dapat menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.